Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Aditya Gunawan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk membahas sedikit materi mengenai kasus kebendaan dalam cakupan hukum perdata internasional, yang dimana penjelasan ini merupakan salah satu bagian daripada tugas untuk memenuhi ujian akhir semester di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang dimana mata kuliah hukum perdata internasional ini diampu oleh Ibu Eriska Ginalita SHMH, yang merupakan dosen daripada hukum perdata internasional tersebut. Kasus ini atau kasus kebendaan di dalam hukum perdata internasional terkadang memiliki unsur dan juga keunikan tersendiri, sehingga saya akan mencoba mengulas dan juga mencoba membahas sedikit mengenai salah satu daripada contoh kasus tersebut. Sobat hukum sekalian, di dalam kasus sengketa mengenai kepemilikan kebendaan yang kemudian meliputi negara lain, itu cenderung memiliki keunikan tersendiri. Pertama, kita bahas tentang salah satu kasus yang meliputi beberapa negara dengan kronologi, yaitu jadi mulanya perusahaan A itu sebuah perusahaan properti yang berbasis di negara X, memiliki sejumlah properti di berbagai negara, termasuk negara Y. Salah satu properti yang dimiliki oleh perusahaan di negara Y adalah sebuah gedung perkantoran bernilai tinggi yang berada di pusat kota. Pada tahun 2020, perusahaan B, sebuah perusahaan investasi yang berbasis di negara Y, mengklaim bahwa mereka telah membeli gedung tersebut, dan perusahaan A melalui perantara di negara Z. Namun perusahaan A membantah telah melakukan transaksi tersebut dengan alasan bahwa dokumen-dokumen yang digunakan untuk transaksi itu dipalsukan dan tidak ada perwakilan resmi dari perusahaan A yang menandatangani perjanjian jual beli tersebut. Jadi sebetulnya di dalam latar belakang tersebut kita dapat menentukan permasalahan hukum, yaitu yang pertama, apakah perusahaan B dapat dianggap sebagai pemilik sah dari gedung perkantoran tersebut di negara Y. Yang kedua, hukum negara mana yang berlaku dalam sengketa ini. Selanjutnya, bagaimana proses penegakan hukum dalam menentukan kepemilikan sah properti lintas negara. Sobat hukum, kalau misalkan kita sudah memahami kronologi dan juga latar belakang daripada kasus tersebut, kita dapat menganalisis hukumnya. Yang pertama adalah prinsip hukum yang berlaku, yaitu lex recitae, atau di mana sebetulnya properti daripada objek yang disengketakan tersebut itu berada di negara mana sebetulnya. Selanjutnya ada hukum kontrak internasional, karena yang transaksi yang dipermasalahkan melibatkan ketiga negara X, Y, dan Z. Pertanyaan tentang hukum kontrak internasional juga muncul. Hukum mana yang mengatur validitas kontrak jual beli antara perusahaan A dan perusahaan B harus dianalisis. Selanjutnya, penentuan kepemilikan yang sah. Tentunya pengadilan negara Y harus menilai keabsahan dokumen dan transaksi berdasarkan hukum negara Y. Jika dokumen terbukti palsu, maka perusahaan B tidak dapat dianggap sebagai pemilik sah, terlepas dari apakah mereka telah membayar sejumlah uang atau tidak. Pengadilan juga mungkin perlu mempertimbangkan hukum negara Z, di mana transaksi diduga dilakukan, untuk menilai apakah ada pelanggaran hukum dalam proses transaksi
memutuskan bahwa perusahaan A adalah pemilik sah gedung tersebut, perusahaan B dapat diarahkan untuk melepaskan klaim atas properti itu. Dan yang terakhir adalah masalah eksekusi putusan lintas negara dapat menjadi rumit jika properti atau aset perusahaan B berada di luar negara. Pengadilan negara Y mungkin perlu bekerja sama dengan otoritas hukum di negara B atau Z untuk menegakkan putusan tersebut. Sobat hukum, dalam analisis kronologi dan juga beberapa pertimbangan daripada penyelesaian sengketa dalam perkara hukum perdata internasional, tentunya dalam kronologi yang telah saya jelaskan, pada putusan pengadilan itu pada akhirnya pengadilan di negara Y memutuskan bahwa dokumen yang digunakan oleh perusahaan B untuk mengklaim kepemilikan gedung tersebut adalah palsu dan tidak sah, sehingga kemudian perusahaan A tetap dianggap sebagai pemilik sah dari gedung perkantoran tersebut. Pengadilan juga memerintahkan agar dokumen kepemilikan diubah untuk mencerminkan keputusan, dan segala transaksi lebih lanjut yang dilakukan oleh perusahaan B terkait properti tersebut dinyatakan tidak sah. Pada akhirnya, kesimpulannya adalah kasus ini menunjukkan bagaimana hukum perdata internasional dalam hal kebendaan sangat dipengaruhi oleh prinsip lex re citae, atau di mana objek ataupun di mana keberadaan daripada benda tersebut berada, di negara mana sebetulnya objek yang disengketakan tersebut berada, gitu kan. Meskipun pada beberapa pertimbangan terkadang kita bisa meninjau bahwasanya transaksi ataupun kontrak dilakukan di negara, misalkan negara tetangganya, namun pada aspek pentingnya benda tersebut berada pada negara di mana properti tersebut berada, sehingga kemudian pengadilan di satu negara harus bekerja sama dengan otoritas di negara lain untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Sehingga pada hal tersebut kita dapat memiliki dan juga mengetahui benang merahnya bahwasanya kasus pada hukum perdata internasional itu sangat dipengaruhi oleh banyak sekali pertimbangan, khususnya mengenai keberadaan daripada objek yang disengketakan. Hal tersebut sudah bisa kita benarkan bahwasanya ketika satu permasalahan ataupun satu sengketa yang terjadi antara beberapa negara terus pada kebendaan, pertimbangan yang kuat adalah pertimbangan di mana sebetulnya benda tersebut berada. Otomatis hal tersebut terkadang bisa menjadi tinjauan oleh para hakim-hakim internasional untuk menyelesaikan permasalahan atas kasus sengketa pada hukum perdata internasional. Mungkin cukup sekian dan juga hanya beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai pemaparan dan juga pandangan terkait dengan kasus kebendaan pada hukum perdata internasional. Dalam penjelasan dan juga pemahaman yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa hal yang tidak dimengerti dan juga tidak dipahami. Mohon saya meminta maaf dan juga mohon dimaklumi karena saya masih berada dalam tahap pembelajaran, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan dan juga pemahaman bisa tolong dikritik dan juga diberikan masukan serta saran-saran yang kiranya bisa membangun bagi saya untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas daripada pemahaman saya, khusus pada hukum perdata internasional tersebut. Sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih. Nasrullah wa tarib basiril mu'minin billahi fisabilillah astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.